Desa Taman Sari. Untuk yang sudah mengenal maupun belum, kamu pasti akan kagum ketika datang ke sini. Desa yang kaya akan tempat wisata. Mulai dari daya tarik alam kawah ijen, pemandian Senang Seruni yang mata airnya berasal dari pegunungan, wisata hutan pinus, kampung Panambang, dan Taman Gandrung Terakota. Selain itu, desa ini juga dikenal memiliki berbagai hasil bumi, seperti karet, salak, kopi, dan coklat. Jika dilihat sebelah mata, desa ini sudah terbilang maju, bukan? Tapi, apa masih ada sumber daya alam yang masih perlu dikembangkan dengan segala potensinya? Halo, saya Wildan Fitra Salsabila selaku Kordes atau Ketua KKN Kelompok 13 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022. Tujuan kami di sini adalah salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah dan melakukan pengabdian kepada masyarakat Desa Wisata Taman Sari dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada Desa Wisata Taman Sari ini. Nah, kebetulan juga kelompok kami mendapatkan metode KKN ABCD Asset Based Community Development yang bertema ekowisata, yang dimana kita akan melakukan pengembangan atau mengembangkan ekowisata yang ada pada Desa Wisata Taman Sari ini. Nah, selanjutnya kami dengan pihak desa maupun dengan kelompok masyarakat yang ada diarahkan dan bersepakat untuk melakukan pengembangan Waduk Londo dengan melakukan penggalian dan juga mengembangkan potensi yang ada pada Waduk Londo di Desa Wisata Taman Sari ini. Bisa dikenalkan dengan Mas siapa ini? Iya, nama saya Abdul Qadir Jelani, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Bisa dipanggil Mas Kodi. Oke, jadi yang pertama nih Mas, setelah Mas melihat pertama kali kesini, apa yang ada di pikirannya sampean? Ya, sebelumnya waduk ini menjadi salah satu program kerja dari tim KKN 13 Winsa Surabaya yang diketuai oleh Mas Wildan. Sebelum kami mengambil proker ini, itu kita terlebih dahulu mengunjungi beberapa tempat yang menurut kami potensial. Nah, setelah dari beberapa tempat itu, akhirnya si Mas Wildan ini, si ketua, itu memutuskan salah satu program kerjanya di sini, Waduk Londo, karena dinilai sangat potensial. Nah, setelah tahu dan telah diputuskan juga oleh Mas Wildan selaku ketua KKN kita, Ya. sampean kan diamanahi buat yang megang di sini. Ya, sebagai penanggung jawab. Ya, mungkin ada program kerja apa yang Mas akan lakukan di sini? Ya, betul sekali Mas. Jadi untuk program kerjanya itu kami juga berkoordinasi dengan Pokmas atau kelompok masyarakat yang ada di sekitar waduk sini untuk berkoordinasi kira-kira apa dan bagaimana nantinya waduk ini dikembangkan supaya lebih bisa mendatangkan cuan. Kalau bahasanya sekarang kan cuannya banyak. Nah, tentu ada beberapa hal yang kita kerjakan, ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada tong sampah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh tim saya. Terus selanjutnya ada plakat atau penamaan tempat di sini, dan termasuk juga petunjuk arah. Ada juga bagian tim digitalisasi, itu nantinya ada barcode gitu, karena sekarang kan zamannya digital gitu kan. Nah, itu perlu juga dikembangkan. Nah, yang paling utama itu nanti Mas bisa lihat di bagian waduk itu nanti ada tulisan Waduk Londo. Nah, itu salah satu program utama kita di sini, membuat tulisan Waduk Londo. Karena kalau dilihat sebelumnya pas pertama kali itu di sini tuh kayak belum ada identitasnya atau nama tempat wisata Nah, di iya sini. betul, makanya kita program utamanya itu membuat nama Waduk Londo itu untuk lebih biar lebih identik gitu, dan orang-orang juga tahu kalau di sini tuh namanya Waduk Londo, karena sebelumnya belum ada namanya sama sekali. Waduk Londo itu belum ada. Makanya dari tim KKN 13 2002 UIN Sunan Ampel Surabaya membuat nama itu, nama Waduk Londo. Perkenalkan, nama saya Yuda dan rekan saya Elisa. Kami perwakilan dari tim digitalisasi
Waduk Londo. Tim digitalisasi sendiri mempunyai 3 proker. Yang pertama yaitu pembuatan web atau barcode, dan yang kedua ada pembuatan akun Instagram, dan selanjutnya ada pembuatan akun YouTube. Untuk pembuatan akun web diisi profil Waduk Londo seperti sejarah, aset, macam-macam tumbuhan dan benda alam, dan makna tulisan Waduk Londo sendiri. Dan kemudian untuk akun Instagram diisi dengan dokumentasi atau aktivitas yang ada di dalam Waduk Londo. Selanjutnya ada akun YouTube diisi dengan dokumentasi berupa video-video dan kegiatan yang ada di dalam Waduk Londo. Tujuan dari diadakannya program kerja digitalisasi sendiri yakni untuk memperkenalkan destinasi dan juga potensi dari kawasan wisata Waduk Londo ini dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses oleh semua orang dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Untuk manfaatnya sendiri, digitalisasi ini yakni untuk memudahkan para wisatawan, baik itu lokal maupun wisatawan mancanegara, agar mengetahui destinasi wisata Waduk Londo ini walaupun tempatnya di tempat yang terpencil sekalipun. Hai, saya Aulia dari tim Plakat. Tim Plakat sendiri membuat 2 jenis plakat. Yang pertama adalah penamaan taman, yang kedua plakat petunjuk arah untuk area-area yang ada di Waduk Londo. Dalam pembuatan plakat ini menggunakan bahan dari triplek karena kami ingin memanfaatkan bahan yang ada dan mudah didapatkan. Kemudian kami pilih berbagai warna agar terkesan ceria dan tidak terlalu monoton. Yang pertama, plakat penamaan taman. Nama yang kami pilih adalah nama yang identik dengan anak muda seperti Taman Asmara, Taman Kenangan, Taman Kisah, dan Taman Rindu agar lebih menarik perhatian remaja. Yang kedua yaitu petunjuk arah untuk berbagai area di Waduk Londo. Kami menggunakan tema yang ceria, dapat dilihat dari pemilihan warna yang cerah dan berbentuk lengkungan. Kemudian selain itu kami berharap Waduk Londo menjadi destinasi wisata sesuai tujuan awal didirikannya Waduk Londo. Kami perwakilan dari tim Tong Sampah. Kami akan menjelaskan mengenai program kerja apa saja yang telah kami lakukan di sini. Kami membuat tempat sampah yang satu, yaitu dibagi menjadi 2, ada organik dan anorganik. Untuk yang organik sendiri untuk sampah-sampah yang bisa diuraikan seperti sampah-sampah dari buah-buahan, daun-daunan, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang anorganik yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan seperti kaca, kaleng, plastik, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya di sini tidak ada tempat sampah, maka dari itu kami memutuskan untuk membuat 3 buah tong sampah yang terbagi di dalamnya menjadi 2, yaitu ada organik dan anorganik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, perbedaan organik dan anorganik itu seperti apa. Nah, sebelumnya di sini hanya ada sampah-sampah dedaunan dari pohon-pohon bambu dikarenakan belum ada pengunjung sebelumnya. Dahulu sampah-sampah dedaunan itu hanya disapu lalu dibakar. Nah, sekarang semenjak ada tong sampah bisa kita gunakan dan dibuang di sampah organik. Selanjutnya proses dari pembuatan tong sampah akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu tentang konsep pembuatan dari tong sampah ini. Kita memanfaatkan dari bahan alam yang tersedia di sini yaitu bambu agar terkesan menyatu dengan alam. Untuk yang kedua yaitu penamaan tong sampah ini bertujuan agar mempermudah pengunjung ketika ingin membuang sampah. Selanjutnya proses pembuatannya yaitu yang pertama menebang beberapa bambu yang ada di sini, kemudian memotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya yaitu diperhalus, kemudian membuat rangka untuk sebagai tataan tong sampah ini, kemudian menyusun beberapa bambu tadi untuk memenuhi rangka tersebut. Untuk selanjutnya yaitu diberikan penyekat sebagai penanda antara mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik. Proses pembuatan tong sampah ini memakan waktu kurang lebih 7 hari yang menghasilkan 3 buah tong sampah. Buat harapannya sendiri setelah kayak kita udah melakukan program kerja di sini itu apa? Untuk harapannya sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh kampus, yaitu metode ABCD itu, kedepannya mindset warga sekitar khususnya Pokmas pelaku pengelola waduk sini itu bisa memiliki rasa yang sangat memiliki di Waduk Londo ini, sehingga peduli untuk selalu merawat Waduk Londo. Kalau harapan dari kita sendiri dari tim KKN, tentunya Waduk Londo ini bisa memberikan pengaruh terhadap perekonomian warga sekitar, gitu Mas. Mengembangkan aset desa melalui Waduk Londo
merupakan tujuan utama mahasiswa KKN UINSA kelompok 13. Jika sudah siap dikunjungi, yuk datang ke Waduk Londo, Desa Taman Sari. Waduk Londo bersih, sejuk, menyenangkan.